Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Shalom, selamat kita berjumpa kembali, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mau share firman Tuhan. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 28 ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau bicara tentang kikir. Saudara-saudara, Tuhan memilih kita untuk menjadi pengikut dan menjadi umat-Nya, tidak hanya menjadi umat-Nya, tetapi menjadi umat kesayangannya. Tentu saja, untuk menjadi umat kesayangannya, harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh firman Tuhan atau Alkitab yang isinya firman. Nah, saudara-saudara, Tuhan menghendaki anak-anaknya mengikuti teladannya. Salah satunya adalah dalam hal kemurahan hati. Kemurahan hati bukan berarti kita gampangan, tapi kemurahan hati. Nah, saudara, rugikah kita jika kita senantiasa bermurah hati kepada orang lain? Sama sekali tidak. Sesungguhnya Amsal Sulaiman pasal 11 ayat 17a berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, banyak orang Kristen yang secara materi berkelimpahan justru sulit sekali menyatakan kemurahan hati terhadap orang lain. Nah, artinya saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita tidak kompromi dengan orang-orang yang malas, ya. Tetapi bermurah hati kepada orang lain itu amat penting dan alkitabiah. Sebaliknya mereka justru semakin pelit dan kikir. Ya, kikir itu tidak hanya kikir uang, tapi kikir waktu, kikir bercakap-cakap, kikir membagi saran, ya. Apalagi sudah bicara tentang uang, makin kikir, saudara. Nah, tidak mau peduli, bersikap masa bodoh dan sengaja menutup mata serta telinga terhadap perintihan saudara-saudara seiman lain yang hidup miskin dan berkekurangan. Nah, orang yang kikir disebut pula sebagai orang yang tamak, yang terikat pada uangnya dan diperhamba oleh uangnya. Ia tidak berkuasa atas uangnya, tetapi uangnya yang berkuasa atas dirinya, sehingga mengumpulkan uanglah yang menjadi tujuan dan prioritas utama dan kesenangan hidupnya. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya dan selalu merasa kurang untuk mengumpulkan harta dunia. Nah, di dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Nah, orang yang seperti ini yang ada ngomel terus, merasa dirinya kurang, karena tidak pernah puas. Ya, puji Tuhan sudah ada pekerjaan, tapi tidak puas. Ya mungkin cari lebih baik ya, tidak masalah. Tetapi yang masalahnya sudah diberkati ngomel, ya tidak ada ucapan syukur, ngerutuh. Ya, nah saudara-saudara,
Karena itu orang yang kikir tidak pernah merasa bahagia. Sebab apa yang memenuhi hati dan pikirannya hanyalah uang. Uang dan uang. Ia berusaha begitu rupa untuk selalu mendapatkan uang. Dia tidak peduli mau menghalalkan segala cara atau tidak menghalalkan segala cara, itu dia tidak peduli. Ya, karena yang ada di otaknya itu uang. Bukan berarti kita tidak perlu uang. Tetapi mengikuti aturan-aturan sebagai anak Tuhan, kita bersyukur. Dan jangan kita jadi orang yang bersifat kikir di hadapan Tuhan. Ya. Ia berusaha begitu rupa untuk selalu mendapatkan uang. Tetapi sulit dan susah hati kalau harus mengeluarkan uang untuk diri ya sendiri saja atau untuk orang lain, nggak mungkin. Ya, jadi dia berusaha mengeluarkan, ya dia tidak, ya agak sedih kalau dia mengeluarkan keuangannya. Nah, untuk diri sendiri dan keluarga saja rasanya sayang mengeluarkan uang itu loh. Ya, untuk keluarganya saja, untuk dirinya saja, udah susah sekali. Ya. Susah sekali mengeluarkan uang, apalagi kalau sudah bicara pekerjaan Tuhan. Ya, karena itu sifat kikirnya. Apalagi untuk menabur atau mendukung pekerjaan Tuhan, ya, yang baginya adalah sebuah kerugian besar. Inilah prinsip hidupnya. Lebih baik menerima daripada memberi. Padahal firman Tuhan menegaskan adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b. Jadi saudara-saudara, apakah kita termasuk orang kikir? Sebagai anak Tuhan, menikmati cinta Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, apakah kita termasuk orang yang kikir? Nah, kalau itu ada, kita rubah. Ya, kita harus berubah, kita harus bertobat. Ya. Jika jawabnya ya sebagai orang yang kikir, ya, maka tidak ada pilihan lain. Harus segera bertobat. Sebab kikir adalah dosa di hadapan Tuhan. Ingat, walau seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Kita baca itu di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Jadi orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Jadi tidak ada, menurut Alkitab, tidak ada orang kikir mewarisi kerajaan Allah, tidak ada. Ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberkati, sudah hidup, ya, sudah diselamatkan, dan kita sudah menjadi anak Tuhan, kita ikuti alur firman Tuhan. Jangan sampai roh kikir ini menguasai kehidupan kita. Ya, ada perlu kita harus berhemat. Berhemat bukan berarti kikir, tetapi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia harus pikir, ya, menggunakan hikmat untuk mengelola keuangan itu. Ya, harta benda, berkat itu harus dikelola dengan baik. Tapi jangan memiliki perasaan atau pikiran kikir. Karena Alkitab berkata orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan tujuan kita adalah keselamatan. Itu sebabnya, ya, mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita tidak memiliki roh kikir, tetapi memiliki roh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau menabur untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa kiranya kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan, bahkan pun karir kita, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.